Teras Malioboro. Tapi kali ini kita nggak cuma sama tenan Teras Malioboro nih ngobrolnya. Bakal ada tamu spesial. Kira-kira siapa ya? Baik, hari ini aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Miftah sebagai host di acara ini. Oke, langsung aja. Aku di sini udah bersama Bapak Ari dan Bapak Winasi. Selamat siang Bapak. Mungkin Bapak Ari bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Bowo. Saya sebagai Kasubag Tata Usaha pada Balai Layanan Bisnis UMKM DIY. Kami di sini memiliki tugas yaitu melaksanakan pengelolaan pada layanan bisnis UMKM untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan aktivitas promosi serta pemasaran para pelaku UMKM. Nah, di dalamnya terdapat fungsi penyediaan sarana-prasarana yang memadai, ada pendampingan, kemudian juga ada peningkatan kapasitas tenan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Winasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winasis, saya dari Malioboro Leather. Kerajinan saya khusus di custom pembuatan kulit yang sekarang berjualan di Teras Malioboro 1. Terima kasih Bapak sudah perkenalkan diri. Lanjut aja nih, kita langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Untuk Bapak Ari dulu. Bagaimana sih peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM di Teras Malioboro ini, Pak? Baik, kami sebagai wakil dari pemerintah, di sini kami ada yang namanya aplikasi Sibakul ya, merupakan market hub dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, di mana di dalamnya terdapat fasilitas free ongkir dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh para tenan di Teras Malioboro ini. Kemudian kami di Balai Layanan Bisnis juga selama kurun waktu 2 tahun kami berhasil menciptakan 17 inovasi pelayanan publik, di mana di dalamnya merupakan penghijauan tahan atau bentuk perwujudan kami dalam hal melakukan pelayanan terhadap para tenan di Teras Malioboro ini. Wah, keren banget ya Pak. Oke, untuk Pak Winasis, apakah Sibakul yang disebutkan Bapak Ari tadi itu bisa meningkatkan bisnis? Selama saya 2 tahun di Teras Malioboro 1 ini, banyak keuntungan yang saya dapatkan dari layanan Sibakul, dari free ongkir dan layanan pelatihan yang itu yang saya dapatkan untuk meningkatkan kualitas produk saya untuk bisa keluar dari offline tadi. Jadi saya sekarang lagi giat-giatnya untuk gimana produk saya itu bisa keluar. Dengan layanan Sibakul saya sangat terbantu sekali dengan produk tersebut seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira Bapak ini berjualan apa ya? Saya kerajinan kulit khas Yogyakarta. Itu buat sendiri Pak? Iya, kita punya pengrajin sendiri dan kita custom, jadinya handmade. Enggak kita ngambil ke tempat orang apa impor, itu enggak. Kita bikin sebuah produk dari lembaran kulit dan itu menjadi sebuah produk yang menurut saya sangat-sangat potensial untuk di Jogja. Ya, seperti itu. Mungkin kan sudah ada aplikasi Sibakul nih Pak. Apakah Betul. pernah mengirim ke luar negeri atau masih di dalam kota saja? Kalau ke luar negeri saya baru ke Malaysia. Untuk dalam negeri kita sudah sering sekali. Dan saya berterima kasih untuk Sibakul Jogja karena untuk pengiriman keluar kita mendapatkan subsidi. Jadi misalnya saya pengiriman barang ke Kalimantan, Jakarta, ke mana, kita dapat subsidinya sekitar 70.000. Dan saya sangat terbantu sekali dengan itu. Nah, dan itu menjadikan sebuah promo untuk produk saya, free ongkir seperti itu. Keren ya Pak. Oke, lanjut ya Pak, kita lanjut. Iya. Nah, Pak Ari, fasilitas apa saja yang tenan bisa dapatkan di Teras Malioboro ini untuk mewujudkan UMKM naik kelas? Baik, untuk fasilitasnya ada bermacam-macam ya, mulai dari fisik kami menyediakan fasilitas berupa sarana prasarana, yaitu di dalamnya ada penyediaan internet atau wifi yang bisa diakses oleh semua pengunjung maupun semua tenan yang ada di kawasan Teras Malioboro. Kemudian kami juga menyediakan listrik yang memadai, di situ juga ada pelayanan air, dan kami juga
menyediakan fasilitas kebersihan yang cukup untuk menjaga teras Malioboro ini senantiasa bersih. Kemudian untuk pelayanan untuk peningkatan kapasitas tenan, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, di mana pelatihan-pelatihan itu merupakan kebutuhan dari semua tenan untuk meningkatkan kelas mereka. Jadi mulai dari ada bagaimana cara pemasaran secara digital, kemudian bagaimana cara pelayanan prima kepada pengunjung dan sebagainya. Oke, ini buat Bapak Winasis sebagai UMKM di Teras Malioboro menjaga keberlanjutan bisnis, apakah dengan terus berinovasi produk atau ada cara lain yang diterapkan Bapak seperti yang disebutkan Bapak Ari? Kalau saya meningkatkan produknya itu mungkin ke arah digital marketingnya ya, di sosial medianya. Karena selama ini saya offline kan kita kan pindah dari Selasar Malioboro dan masuk ke tempat yang baru, dan itu saya gimana caranya meningkatkan inovasi itu lewat media sosial. Makanya saya berterima kasih kepada dinas yang sudah memfasilitasi saya untuk diklat marketing dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pengelola teras, dan saya sangat terbantu sekali, dan itu terbukti dengan grafik saya yang penjualan saya yang terus naik sampai saat ini. Seperti itu. Berarti mungkin pelatihan yang pernah diikuti Pak? Pelatihan di teras itu kita udah 2 kali pelatihan. Diklat 3 bulan kemarin dari dinas juga di Hotel Ibis itu, dan itu sangat membantu saya untuk gimana caranya membuat konten yang bagus untuk di media sosial saya, dan itu sangat sangat signifikan, grafiknya selalu naik. Itu yang saya dapatkan selama ini. Keren banget ya Pak. Iya. Oke, saya lanjut lagi ya Pak pertanyaannya. Mungkin bagaimana sih Pak rencana pengembangan masa depan untuk memajukan potensi UMKM di Teras Malioboro ini? Baik, untuk rencana pengembangan masa depan Teras Malioboro, tentunya di sini akan ada perbaikan mindset ya, atau pola pikir dari para pedagang. Karena dari awalnya mereka berjualan di sepanjang Jalan Malioboro, kemudian mereka beralih di Teras Malioboro. Tentunya di sini akan ada tantangan baru ya. Jadi yang awalnya mereka sekedar berjualan saja, tapi di sini mereka akan ada semacam peningkatan kapasitasnya. Jadi bagaimana cara mereka mengemas produk, bagaimana cara meningkatkan kualitas produknya, bagaimana cara memasarkan produk. Kemudian di sini kami juga akan melakukan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kunjungan daripada wisatawan, yaitu kami sering mengadakan event-event, dan itu diselenggarakan nggak cuman pada hari-hari yang sepi. Jadi nanti kami akan mengadakan ada hari sepi, kami juga ada event, dan pada liburan kami juga akan ada event, ada berdasarkan tematik tertentu, sehingga kami inginnya setiap saat itu pengunjung selalu ramai dalam hal berkunjung di Teras Malioboro ini. Mungkin kalau saya boleh bertanya Pak, mungkin ada beberapa event itu bisa disebutkan Pak? Baik, untuk event di beberapa pekan yang lalu kami ada event Pekan Budaya. Jadi di situ karena di situ berkaitannya dengan Hari Pahlawan ya, di situ kami juga yang pertama berkaitannya dengan Pekan Budaya, kami mendatangkan berbagai macam jenis kesenian, ada mulai dari kesenian rakyat ya, ada kesenian jadilan, ada kesenian reog, kemudian ada event musik campur sari. Kemudian untuk berkaitan dengan Hari Pahlawan, kami mengadakan event lomba menggambar dan mewarnai untuk anak, dan lomba fashion show anak dengan tematik Hari Pahlawan. Jadi mereka menggunakan kostum atau pakaian yang perwujudan dari pahlawan. Oke, lanjut ya Pak. Untuk pertanyaan Bapak Winasis, apakah beberapa hal terkait pengembangan masa depan untuk potensis UMKM sudah sesuai dengan mindset perjualan Bapak Winasis?
Kalau kita berbicara mindset, sebenarnya saya dulu jualan di Selasar Malioboro dan pindah ke tempat yang baru. Sebenarnya saya lebih terbantunya di sini, karena dulu kita di Selasar Malioboro kita nggak bisa memajang display tempat kita itu semaksimal mungkin. Tapi di sini alhamdulillah dengan adanya tempat yang baru ini saya bisa memajang pajangan saya lebih maksimal. Seperti itu. Oke, wah, keren banget sih. Mungkin mau bercerita tentang suka dukanya di sini, Pak. Kalau suka dukanya mungkin untuk dulu saya pindah pertama ke sini, mungkin ya namanya tempat baru, mungkin orang masih penasaran kan. Tapi saya lihat grafiknya dari tahun ke tahun di Teras Malioboro 1 ini grafiknya mulai naik, karena sudah banyak apa yang kita lakukan untuk memajukan teras itu sudah banyak. Seperti saya selalu ikut pameran, ada kegiatan pameran di mal-mal, kita selalu mengangkat Teras Malioboro 1 agar masyarakat umum tamu-tamu wisatawan itu tahu bahwa di Teras Malioboro 1 itu memang tempat destinasinya wisatanya Jogja. Jadinya saya selalu mengangkat gimana caranya teras ini bisa ramai seperti itu. Dan alhamdulillah ya selama ini saya lihat grafiknya selalu naik. Dan itu yang saya syukuri seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk Bapak Ari, apa sih Pak tantangannya menjadi pengelola atau pendamping di Teras Malioboro ini? Baik, sebenarnya tantangan ke depan yaitu bagaimana cara kami itu menjaga kolaborasi antar pengelola dengan para tenan. Artinya gini, kami selalu ingin menyaring semua kebutuhan tenan itu kami bisa mewujudkan menjadi suatu kegiatan. Jadi dari segi kualitas, bagaimana cara kami itu menyediakan berbagai peningkatan kapasitas tenan, mulai dari pelatihan kami ikutkan dengan berbagai pameran. Kemudian dari segi lainnya itu kami mengadakan berbagai macam event, berbagai macam pertunjukan di sini yang itu bisa mengundang semua banyak pengunjung dan semakin banyak pengunjung dari tahun ke tahun seperti itu. Dan bagaimana kami juga ingin mendapatkan feedback ya. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan, maka para tenan, teman-teman tenan juga memberikan masukan bagi kami. Oh ternyata masih ada kekurangan di sini yang perlu kita tingkatkan lagi. Makanya di salah satu inovasi kami ada rembak temaji ya. Rembak temaji itu merupakan musyawarahnya dari pengelola kepada semua tenan. Jadi kita di situ berembuk bersama untuk saling berbagi informasi apa sih kebutuhan para tenan seperti itu. Kemudian di situ juga ada inovasi pusaka bisnis. Di pusaka bisnis itu kami melakukan pendampingan ya, mulai dari bagaimana cara mendapatkan NIB, kemudian dari sertifikasi halal, kemudian juga ada KRIS, kemudian juga ada perolehan hak paten ya, merek dagang seperti itu. Kemudian bagaimana cara tenan itu bisa menjual barang dagangannya secara online, secara digital, kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas produk mereka dan sebagainya seperti itu tantangan kami. Oke, wah, udah gak kerasan ya Pak, kita udah mau di penghujung acara. Oke, mungkin ada pesan-kesan dari Pak Ari buat kedepannya Teras Malioboro. Baik, jadi kami memiliki tagline bahwa Teras Malioboro adalah wisata belanjanya Jogja. Jadi mari kita jaga tagline itu, mari kita jadikan Teras Malioboro ini enggak cuma sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai pusat belanjanya Jogja. Jadi mari kita jaga sinergitas antar pengelola dengan para tenan, mari kita jaga kekompakan, mari kita bersama-sama berkolaborasi. Bagaimana kita bersama-sama memajukan Teras Malioboro ini. Coba kalau untuk Bapak Winasis, Ya. pesan-pesannya mungkin. Kalau pesan saya, karena saya pelaku bisnisnya sebagai tenan, salah satu tenan di Teras 1 Malioboro.
Saya cuma kepingin memberikan sebuah edukasi ya, bahwa sebuah tenan itu harus pertama konsisten, kedua menjaga produknya, ya yang ketiga harus jujur. Karena apa? Sebuah produk itu kita kan berinovasi terus, dan kita harus menjaga barang kita itu benar-benar konsisten dalam hal pembuatannya, harus lebih bagus dan harus ada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Nggak cuma kita satu barang itu aja yang kita jual terus, enggak. Nah, jadi pesan saya ya harus konsisten, memang harus konsisten menjaga produk kita itu harus terus meningkat gitu loh. Jadi meningkat dalam segi pengrajinnya, dari pembuatannya yang lebih bagus, itu aja. Dan sekarang kan zamannya udah berubah. Dulu memang kita kebanyakannya offline ya. Sekarang saya berharap teman-teman, marilah kita gimana caranya Teras 1 ini kita sosialisasikan di lewat media sosial, entah itu Instagram, entah itu Facebook. Ayo rame-rame kita promosikanlah tempat kita ini, karena ini memang rumah kita. Gimana caranya rumah kita itu rame, itu gimana caranya, seperti itu kalau saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ari dan Bapak Winasis. Mungkin Bapak Aribo sudah memberikan pemaparan fasilitas yang sesuai dengan pengembangan bisnis Malioboro Letter. Iya, satu lagi Mbak, jangan lupa untuk selalu mengunjungi media sosial kami ya, baik Instagram, baik YouTube, baik kemudian TikTok, dan juga website kami di terasmalioboro.jogjaprof.go.id. Mungkin slogannya bisa di Teras Malioboro, wisata belanjanya Jogja. Teras Malioboro, wisata belanjanya Jogja. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin acara kita sampai akhir. Semoga di kedepannya acara ini bisa berlanjut dan berjumpa lagi di Asik episode selanjutnya. See you.